Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Andriani dari SDIT Ibnu Sina. Video ini saya buat untuk melakukan aksi nyata sebagai implementasi pemahaman saya terhadap salah satu topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu pada topik 1, Merdeka Belajar. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pelopor pendidikan sejak zaman kolonial. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei 1889. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Berkaitan dengan jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sehingga tanggal kelahirannya diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Setiap anak memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebagai seorang pendidik, harus mampu memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat secara lahir maupun batin. Guru ibarat petani, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Menuntun anak mencapai kodrat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah mempunyai sifat atau karakter masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tentunya untuk bekal anak-anak hidup di masa depan dan untuk menjawab tantangan zaman yang akan datang. Guru adalah pemimpin pembelajaran. Oleh sebab itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat sesuai diimplementasikan pada dunia pendidikan.
Ki Hajar Dewantara mengungkapkan trilogi pendidikan atau sering dikenal dengan sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Contoh yang diberikan guru baik berupa kata, sikap, dan sopan santun. Sehingga sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi diri dan refleksi apakah sudah benar-benar memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Ing madya mangun karso, berada di tengah untuk menciptakan peluang untuk berprakarsa, yaitu untuk membangkitkan dan membentuk niat anak didik untuk dijadikan guru sebagai panutan, karena hal sekecil apapun yang keluar dari sosok panutannya akan menjadi acuan bagi anak didiknya. Tut Wuri Handayani berada di belakang memberikan dorongan. Artinya, seorang guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya. Seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi anak didiknya demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai anak didiknya. Arti kata menghamba pada siswa, yaitu bisa dengan mendengarkan semua pendapat-pendapat murid, memahami kodrat alam murid, membebaskan murid untuk memilih minat bakat yang sesuai dengan dirinya, melayani murid dengan setulus hati, menghormati keputusan murid, serta mengawasi kegiatan murid agar mereka tidak salah arah, sehingga tercipta manusia yang merdeka secara lahir dan batin. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah bisa dilakukan dengan menanamkan pendidikan karakter, yaitu dengan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Sehingga semua warga sekolah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan tingkat perkembangan zaman dengan tidak melupakan budaya lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjadikan potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Untuk mendukung pengimplementasian pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, maka dibutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua atau wali murid, dan upaya peningkatan kompetensi dari guru pada satuan pendidikan. Tantangan yang mungkin dihadapi pada saat pengimplementasian pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk peserta didik. Lantas, bagaimana solusinya? Yaitu dengan menguasai kecakapan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter peserta didik, serta menjadi guru pembelajar sepanjang hayat demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam bahagia, guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.